Batik itu menurut saya lukisan hati yang bisa kita tuangkan ke dalam kain maupun dengan nuansa daerah ataupun dengan ciri khas suatu daerah. Senang bisa buat batik sendiri tanpa bikinan orang lain. Selanjutnya anak-anak kita terapkan melestarikannya supaya batik itu dia tidak punah, dibanggakan dengan punya kita mau banyak batik di Indonesia itu. 11 tahun silam, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itulah, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Namun jauh sebelum diresmikannya Hari Batik Nasional, Yayasan Batik Indonesia atau YBI telah hadir untuk melestarikan dan mewartakan batik nasional sebagai warisan budaya Indonesia. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 1994, Yayasan Batik Indonesia diprakarsai oleh Jultin Ginanjar Kartasasmita, Firdaus Ali, serta Dipo Alam. Pak Dipo, hari ini boleh ya saya ngobrol-ngobrol soal batik, terutama Yayasan Batik Indonesia? Silakan, dengan senang hati, Mbak. Nah, saya penasaran sekali Pak sebenarnya dengan Yayasan Batik Indonesia ini, karena batik itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Yayasan Batik Indonesianya sendiri ini bagaimana latar belakang ceritanya, Pak? Jadi gini Mbak, saya kebetulan habis selesai sekolah di Amerika. Kemudian saya kembali ke Indonesia, ditarik oleh Profesor Ginanjar Kartasasmita. Beliau lagi itu sebagai kepala Bappenas. Dan kebetulan beliau mempercayakan saya sebagai kepala Biro Industri dan Perdagangan. Pada waktu itu, politik ekonomi Indonesia sedang berkiprah karena banyak tantangan ekonomi. Itu adalah kepada masalah ekonomi rakyat. Jadi ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, gitu ya. Lalu kemudian Kasat, kebetulan orang dari Jawa Barat, Kang, tanya sama Pak Ginanjar, yang jangka imah mana? Apa itu jangka imah, Pak? Nah, jangka imah bahasa Sundanya yang ke rumah mana? Jadi kan kalau jangka panjang, jangka menengah panjang. Jadi jangka imah ini adalah ekonomi rakyat. Jadi bagaimana perempuan muda maupun tua 60-70 tahun, dia sebagai ekonomi rakyat, ekonomi kecil, bisa membawa uang karena dia berkarya, menjual jadi pedagang, menjadi pembatik, menjadi pendesain batik, sehingga dengan demikian uangnya berkembang di daerah. Nah, itu sejarahnya. Jadi karena saya kepala Biro Perencanaan dan bicara ekonomi rakyat, maka itu saya usulkan lagi itu ada Yayasan Batik Indonesia karena memang itu udah menjadi turunan dari budaya kita dan itu faktual dan keuntungannya adalah ini ibu-ibu dan orang muda semuanya bekerja sebagai pendesain, yang menggunakan canting, yang berdagang bawa batik, pulang dia tidak bergantung pada suaminya atau pada siapa, tapi dia can make money sendiri. Nah, itulah konsep ekonomi rakyat yang mendorong lahirnya Yayasan Batik. Oke, Pak, saya penasaran dengan para pendirinya. Berarti siapa saja nih pendirinya? Bapak sendiri? Jadi pendirinya 3 orang. Ide dari saya didukung oleh Ibu Ginanjar Kartasasmita langsung menjadi ketua dan Bapak Firdaus Ali, Dirjen Industri Kecil dari Departemen Perindustrian. Jadi kami bertiga menggodok bagaimana tujuannya dari Yayasan Batik Indonesia berkiprah melihat ini untuk ekonomi rakyat dan juga untuk budaya. Dan tentunya ada juga untuk politik ekonomi, saya sebut politik ekonomi karena kita bersyukur juga Presiden Soeharto lagi itu sebagai Ketua APEC di Istana Bogor
dan itu pertama kali dalam sejarah APEC, dan ini dipakai terus sampai sekarang di konferensi APEC. Oke, Pak, tapi untuk visi misi dari Yayasan Batiknya sendiri ini apa saja, Pak? Utamanya adalah satu, untuk melestarikan. Karena kita lagi itu agak khawatir, kebetulan secara politik dunia Mandela lagi terkenal ya, Nelson Mandela. Kemudian orang di sana menyebut model yang agak rame kayak pakaian Afrika itu disebut Madiba, itu batik katanya. Padahal menurut kita itu bukan batik. Jadi perkataan batik ini sudah harus khas di dunia, diakui Indonesia. Kemudian Malaysia juga disebut batik Malaysia. Kalau dilihat dari prosesnya itu bukan batik. Karena kalau batik itu memang harus ada canting, pakai, kemudian malam, terus dilorot, pewarnaan, dan setiap ornamen batik itu seperti ini yang saya gunakan sekarang. Iya. Ini batik Jambi, khas, duo angsa. Sekali lihat orang yang tahu batik, wah ini batik dari Jambi. Langsung ketahuan khasnya gitu ya, Pak ya? Oh, khasnya. itu pasti dari Jambi gitu. Yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan tak benda ini. Iya. Ini kita inginkan supaya memang batik tuh asli memang Indonesia. Jadi ada pesan ekonomi politiknya dan budayanya ada. Jadi kata batik saja itu orang sudah tahu bahwa itu Indonesia. Indonesia itu batik, batik itu Indonesia. Ya, bahwa pemakaian batik itu bukan hanya pemakaian untuk kaum-kaum yang pekerja, mungkin kantoran atau seperti itu, tapi batik ini awareness-nya juga kepada seluruh masyarakat, di mana bukan untuk hari-hari khusus, tapi untuk hari-hari biasa pun batik ini sudah harus digunakan, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun. Bahwa batik ini adalah bagian dari salah satu budaya yang harus dihargai untuk kesehari-harian juga, untuk pengenalan dari internasional pun melihat bahwa batik itu milik Indonesia. Oke, tadi sempat disinggung sedikit soal UNESCO, ini menarik ya Pak ya, tahun 2009, bulan Oktober 2009 begitu, akhirnya batik diakui sebagai salah satu warisan budaya milik Indonesia. Nah, andil besar dari Yayasan Batik Indonesia sendiri seperti apa? Oh, kita cukup menunggu lama ini, tapi syukurnya itulah kenapa Yayasan Batik Indonesia ini berharap bekerjasama dengan pemerintah daerah, terlebih lagi pemerintah pusat. Karena pada waktu itu kita hendak mengajak pemerintah pusat. Sebelumnya YBI membuat satu hebatnya International Conference on Batik. Itu dilaksanakan di Jogja. Saya lupa tahunnya. Tapi itulah yang menggagas kita akhirnya melangkah lebih jauh untuk ke UNESCO. Jadi di Yogyakarta pernah diselenggarakan suatu pertemuan batik yang membahas mengenai kebudayaan internasional. Dan saya sangat kagum bahwa pembicaranya bukan saja dari Indonesia yang ahli-ahli batik, tapi banyak ahli batik internasional, ada dari Inggris, ada dari Amerika, dari Belanda, bahkan saya kaget ada yang mengkoleksi batik Flash Gordon. Jadi dilanjutkan pada tahun 2011 di Jakarta, di JCC, ada World Batik Summit yang kita beruntung Bapak Job Ave almarhum maupun Pak Jero Acik sebagai Menteri Pariwisata mempopulerkan ini dan dibuka oleh Presiden SBY dan dihadiri oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono almarhumah, sehingga akhirnya sukses.
Yayasan Batik Indonesia ini tahun ini adalah tahun ke-27. Artinya tahun 27 itu kalau ibarat manusia itu adalah sudah lebih dari dewasa ya. Dan kiprah Yayasan Batik Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Dari mulai pelestariannya, kemudian juga pengembangannya. Pelestarian dengan Yayasan Batik Indonesia itu memiliki koleksi ribuan batik dan sudah ada museum yang dibuat oleh Yayasan Batik Indonesia. Kemudian dalam sisi pengembangan, Yayasan Batik Indonesia memberikan kesempatan kepada generasi muda dengan diberikan bantuan desain, diberikan bantuan alat-alat membatik, pengetahuan membatik, dan sampai kepada memberikan penghargaan kepada generasi muda pembatik cilik, kemudian juga orang-orang yang kreatif dalam pengembangan batik, juga kepada pembatik-pembatik sepuh. Jadi saya pikir Yayasan Batik Indonesia ini harus hadir di Indonesia terus memberikan manfaat yang lebih besar ya, karena tiap tahun berkembang, dari tahun ke tahun Yayasan Batik Indonesia banyak memberikan manfaat untuk batik Indonesia. Lalu Pak, untuk Yayasan Batik sendiri, nilai-nilai ataupun core values yang ada di dalamnya ini apa saja Pak? Jadi values-nya saya kira tetap banyak kebudayaan, dan saya walaupun batik tidak dimonopoli, artinya bukan laki-laki tidak bisa, tapi tren sekarang bahwa orang menghargai peran perempuan, itu batik ada di situ. Jadi kehidupan dan filsafah hidup dia itu ada. Jadi values yang ada dari YBI adalah ekonomi politik jangka imah yang ke rumah gitu loh. Okay. Dan itu tetap diperlukan pada zaman sekarang yang modern. Tatkala orang meninggal karena hal-hal yang modern itu masih bisa kok dilakukan oleh anak muda. Masih bisa dilakukan oleh nenek-nenek umur 60, 70. Tidak pakai kacamata, dia masih bisa mencanting. Jadi ada nilainya, Indonesianya itu nempel di batik. Jadi saya kira itulah values-nya dari Yayasan Batik Indonesia berkiprah. Dan untuk perempuan, untuk budaya, untuk sejarah, dan untuk dunia. Lalu untuk tolak ukur keberhasilannya sendiri Pak, kita kan juga ingin tahu dari yayasan sendiri seperti apa? Saya kira dengan kita selalu bikin GBN tiap 2 tahun sekali, kemudian juga menghormati Hari Batik Nasional, dan kita bersyukur bahwa Presiden Jokowi juga, presiden kita berharap ketika Hari Batik Nasional semuanya menggunakan batik, dan memang bertahap. Mudah-mudahan ekonomi kita bertambah bagus, maka jangan beli batik yang murah, yang print. Yang print ya. Tapi itu corak batik saja yang print itu menurut saya nanti kurang harganya dalam arti budaya. Mungkin secara fashion atau segala macam kewajiban, yes itu oke. Tapi menurut saya batik Indonesia bukan itu. Batik Indonesia mulai yang saya katakan tadi, mulai desain sampai canting, sampai lorot, sampai terus itulah yang batik Indonesia. Kadang-kadang teman-teman di YBI suka sebut batik beneran. Batik beneran ya Pak ya? Kalau batik sendiri, memang 10 tahun terakhir ini saya selalu menggunakan batik, di mana dengan berbagai macam jenis batik itu menjadi daya tarik kita, karena pola-pola dari batik itu juga mengandung pola alam, natural, sehingga itu menjadi daya tarik saya. Workshop ini sangat penting sekali, di mana di zaman globalisasi ini kita harus kembali ke alam kita, yang mana alam kita penuh dengan kekayaan yang harus kita olah. Sebagai anak bangsa, kita perlu sekali mengembangkan, mempromosikan untuk kepentingan bangsa. Sebenarnya saya mengharapkan workshop seperti ini bisa dilaksanakan lebih sering dan lebih banyak, dan juga bisa mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Karena saya berharap sih dengan semakin banyak masyarakat yang tahu proses membuat batik yang sebenarnya, maka apresiasi masyarakat bisa semakin meningkat. Nah
yang menarik juga di sini adalah saya ingin mengetahui dari Pak Dipo sendiri, apa sih Pak yang akhirnya membuat Bapak cinta banget nih sama batik? Saya seorang dreamer juga. Jadi artinya saya sebagai pelukis senang dengan budaya juga, tapi saya juga senang politik. Wah, semuanya suka ya nih Pak? Ya, karena politician juga punya dream gitu loh. Ya, desainer punya dream. Jadi ketika Ratu Elizabeth ulang tahun yang ke-90, saya tidak pernah menyana bahwa saya bersama istri bisa masuk istana Buckingham Palace. Jadi kenapa saya pilih ulang tahun Ratu Elizabeth 90? Saya membuat batik khusus buat Ratu Elizabeth dan Duke Philips, suaminya, menggunakan batik yang warnanya kesukaan saya. Saya tahu, saya pelajari bahwa Ratu Elizabeth suka pada warna turquoise. Suaminya saya bikin batik warna biru, mendampingi Ratu Elizabeth. Saya berharap kalau Anda jalan-jalan ke London atau ke Prancis, lihat museum, sometime, walaupun saya nggak tahu, karena itu bisa jadi koleksi di Buckingham Palace, tapi entah ditaruh di mana saya tidak tahu. Pameran itu akan ada batik Indonesia, ya, khusus ketika Ratu Elizabeth ulang tahun 90. Ya. Kemudian ketika Presiden Xi Jinping datang, beliau baru dilantik. Hebatnya beliau datang ke Indonesia hanya 2 hari setelah dia dilantik. Maka juga saya mendesain, membuat lukisan juga mengenai batik. Jadi artinya tokoh-tokoh besar ini kita tempel supaya batik itu terkenal mendunia seperti yang UNESCO akui. Jadi memang masalah budaya, politik di belakang itu memang harus ada. Kalau tidak ya dia tidak punya makna. Tapi kita bangga pakai batik karena dia punya makna. Ada makna budayanya, ada makna warnanya, prosesnya, tujuan ekonominya, tujuan politiknya. Jadi memang itu batik is Indonesia, Indonesia is batik. Wah, emang yang namanya teknologi terus berjalan, terus ada yang baru, tapi ini nih yang nggak bisa berganti-ganti ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ini memang dari sejarahnya, ya begitulah batik, menggunakan canting. Kemudian yang harus dihargai lagi juga seperti ibu ini, dialah yang, ya, dan namanya ada nanti di sertifikat. Oh, bagus sekali. Dibuat berapa lama? Ini memang ini impian saya. Dreams-nya itu tadi ya? Ya, dreams tadi. Ada di sertifikat, di belakang batik itu nanti sertifikat itu ditempel pakai cap YBI, ya, cap YBI seperti itu. Nah, di situ ada reratannya. Siapa yang mendesain ondel-ondel ini, andai kata. Kemudian siapa yang pembatik yang dengan canting ini, gitu loh. Siapa yang nanti mewarnai? Ya? Prosesnya nanti juga bagaimana, ya, berapa gitu lama loh. ceritanya, Ya. begitu ya. Sehingga Pak, dengan ya? demikian semuanya masuk dalam sertifikat. Dan ini seperti kayak sertifikat lukisan gitu loh. Wah, cantik sekali nih. Saya habis ini belajar juga ya Mbak ya? Boleh banget. Ya, jadi peluncuran buku batik dan e-book batik itu diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2019, tepat pada Hari Batik Indonesia di Pura Mangkunegaran, Solo, dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, jadi waktu itu kami sebagai panitia dari Hari Batik Nasional yang biasa kami singkat HBN di 2019, kami berpikir bahwa banyak kesimpang siuran tentang batik. Ya, bahwa batik itu adalah sebuah proses dan memang ada motif batik juga, dan juga sekarang ini banyak batik printing yang mana itu bukan batik. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa proses batik itu seperti apa sih, motif batik itu
ada apa aja sih gitu. Dan kami membuat sebuah buku yang sangat simpel, ringan dan tipis. Kami juga membuat 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris, yang mana kami sebarkan ke seluruh pelosok Indonesia dan juga ke Kedubesan. Tujuannya adalah agar masyarakat itu teredukasi tentang batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Pak, pastinya kan Yayasan Batik juga harus sustain secara finansial. Nah, apa sih yang dilakukan Yayasan Batik sendiri, Pak, supaya bisa sustain secara finansial selama ini? Ya, memang sebenarnya ya GBN itu salah satu, dan saya lihat tiap 2 tahun selalu orang yang belanja cukup ada kenaikan. Oh, animonya terus meningkat Meningkat. gitu ya. Lalu juga untuk regenerasi sendiri, selama ini yang terjadi bagaimana, Pak? Apakah mungkin 5 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali begitu? Jadi kami harapkan setiap anggota YBI, anggota pengurus, memang ada dedikasinya. Kita tidak bisa maksa, tidak ada gajian, tidak ada apa khusus yang berhubungan dengan uang, tapi ada penghargaan dan juga ada nilai. Kalau saya ya menganggap dalam kayak budaya ini, yaitu budaya bagian amalan kita. Ya, siapa sih yang memberikan jasa amalan kita, kan yang menilai kan bukan republik atau bukannya kantor camat atau apa. Ya, yang di atas nomor 1, yang kedua di hati kita sendiri, yang ketiga ya masyarakat. Bahwa batik itu milik Indonesia, milik kita, dan kita bangga berbatik, menciptakan batik dan bekerja untuk mengembangkan dan melestarikan batik. Itu ada kesenangan. Seperti kayak saya sekarang, saya tidak pernah bosan. Oke, lalu terakhir pesan untuk masyarakat, Pak, supaya bisa lebih bangga lagi dan juga cinta dong dengan batik. Jadi harapan saya memang kegiatan YBI, harapan saya harusnya tanpa henti berupaya melakukan pendekatan ke semua arah, dan tentunya juga pemerintah kita, mulai dari pimpinan nasional mau memberikan perhatian kalau diundang dengan kegiatan Hari Batik Nasional, maupun nanti ada conference-nya atau apa, ada kayak gelar Batik Nusantara, hadirlah gitu. Dan juga tokoh-tokoh di daerah, seperti kayak yang saya bilang Tanah Liat, andai kata Sumatera Barat, itu harus dikembangkan terus. Itu make money dan juga memang mengembangkan budaya kita. Dan kembali lagi saya bilang, itu amalan kita. Jadi kalau memang kita bercita-cita membuat amalan, jangan pernah stop. Sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO, masyarakat Indonesia patut bangga serta melestarikan batik itu sendiri. Yayasan Batik Indonesia berusaha untuk melestarikan batik tersebut dengan mengadakan gelar Batik Nusantara dan juga mendukung industri batik rumahan. Demikian filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.